Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang antusiasme dari para pionir untuk nilai GCV. Tetapi ternyata banyak diantaranya beberapa oknum atau kumpulan orang-orang tertentu yang memanfaatkan antusiasme ini untuk mencari keuntungan sendiri teman-teman. Untuk itu mari kita bahas. Setiap gerakan besar dalam sejarah selalu membawa harapan, dan bersama harapan selalu ada resiko. Resiko bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan momen itu, teman-teman. Di dunia P-Network, kita melihat hal yang sama terjadi. Seiring semakin banyak pionir yang memimpikan nilai GCV, angka simbolis $314,159. Sebuah angka matematis yang merepresentasikan potensi, bukan janji, teman-teman. Muncul pula gelombang oknum yang melihat peluang keuntungan di balik antusiasme ini, teman-teman. Mereka masuk ke grup-grup komunitas, forum, dan kolom komentar, lalu memulai membisikkan kalimat yang sama. Mau barter nilai GCV, gabung komunitas kami. Mau cari pi dengan harga tinggi, bayar member dulu di sini. Kami punya jalan khusus untuk mendapatkan nilai GCV. Dan di titik inilah masalahnya bermula, teman-teman. Disclaimer dulu ya, video ini tidak untuk menuduh atau menjelekkan individu atau kelompok manapun. Saya hanya ingin meluruskan kembali lagi ke tujuan utama dari GCV itu. Itulah maksud dari video ini, teman-teman. Pertama ya, dari konsensus ke komoditas. Untuk memahami masalah ini, kita harus kembali ke konsep dasar GCV. GCV, Global Consensus Value, bukanlah harga resmi. Ia bukan keputusan core team. Ia bukan angka yang dipatok sistem. Ia bukan hasil voting global. GCV lahir dari konsensus komunitas, sebuah kesepakatan internal untuk menggunakan nilai tertentu dalam barter dan transaksi secara global, teman-teman. Dalam ekosistem peer-to-peer, hal ini wajar. 2 orang bisa sepakat harga berapapun, 100 orang bisa sepakat standar tertentu, bahkan ribuan merchant di dunia bisa sepakat menggunakan angka tertentu. Dan inilah esensi dari blockchain, teman-teman, yaitu sebuah konsensus. Tanpa konsensus tidak ada jaringan, tanpa konsensus tidak ada trust, tanpa konsensus tidak ada transaksi. Tetapi begitu konsensus mulai dieksploitasi untuk jual beli ilusi, maka yang lahir bukan lagi komunitas berbasis nilai, teman-teman, melainkan pasar gelap penuh manipulasi. Bagian kedua ya, lalu munculnya komunitas premium berbasis mimpi. Kita mulai melihat fenomena aneh, yaitu komunitas berbayar untuk ikut barter GCV. Beberapa oknum membuat aturan absurd. Kalau mau barter dengan nilai GCV, kamu harus bayar member dulu. Kalau tidak bayar, kamu tidak dianggap. Anggota VIP dapat akses barter GCV paling awal, dan lain-lain, teman-teman. Padahal barter itu adalah konsensus sukarela, bukan privilege. Yang kedua, ada grup private yang menjanjikan nilai pasti. Ada yang bahkan berkata, nilai GCV resmi akan diumumkan melalui grup ini. Kami punya akses ke core team. Kami tahu tanggal ketok palu GCV. Dengan mengeluarkan sejumlah uang, lalu bisa mencairkan P-Network dengan nilai GCV, dengan janji-janji dan lain-lain. Itulah yang terjadi, teman-teman. Ini jelas kebohongan. Core team sendiri berkali-kali menegaskan bahwa nilai P dibentuk oleh ekosistem, bukan oleh pengumuman. Yang ketiga, penjualan akses pencairan. Oknum lainnya berperan sebagai calo. Mereka bilang bisa mencairkan P dengan harga GCV, tapi tentu saja harus bayar biaya akses, biaya admin, biaya verifikasi, dan lain-lain, teman-teman. Yang keempat, ada sistem berantai berbasis GCV. Yang lebih berbahaya, mereka membuat struktur berjenjang. Kamu bayar dapat akses, kamu rekrut dapat bonus. Semua dibungkus dengan embel-embel. Ini bagian dari perjuangan menuju GCV.
Padahal itu bukanlah perjuangan, itu model eksploitasi berjubah optimisme, teman-teman. Pada bagian ketiga nih, kenapa ini berbahaya dan menghancurkan ekosistem? Fenomena ini tidak hanya merugikan individu, teman-teman. Ini lebih dalam daripada itu, yaitu merusak kepercayaan komunitas. Ketika seseorang masuk grup berbayar dengan harapan mencairkan Pi dengan nilai GCP, tapi tidak mendapatkan apa-apa, mereka akan kecewa, menyalahkan Pi Network seolah-olah menjanjikan waktu, akan ketok palu, dan lain-lain. Padahal yang bersalah bukan Pi, bukan GCP, tetapi oknum. Dan inilah kerusakan paling berat, reputasi rusak, pertumbuhan akan melambat, teman-teman. Yang kedua, membunuh circular economy. Circular economy membutuhkan merchant yang mau menerima Pi, konsumen yang percaya, transaksi yang terjadi setiap hari, barter yang jujur, tidak ada biaya untuk ikut berpartisipasi. Tetapi ketika barter dikunci dalam komunitas berbayar, ekosistem menjadi eksklusif bukan inklusif. Dan ekonomi eksklusif tidak pernah melahirkan nilai besar, teman-teman. Yang ketiga, menghancurkan semangat peer-to-peer. Peer-to-peer itu bebas, tanpa perantara, tanpa admin, tanpa biaya. Tetapi ketika oknum memasukkan diri mereka sebagai penjaga gerbang barter, maka peer-to-peer berubah menjadi peer-to-peer, ada admin fee, plus membership fee, plus janji palsu. Itu bukan peer-to-peer, itu pasar gelap terselubung, teman-teman. Yang keempat, menjauhkan komunitas dari esensi nilai. Nicholas selalu berkata, nilai Pi datang dari penggunaan nyata dalam ekosistem, bukan dari grup premium, pungutan komunitas, barter bersyarat, skema berantai. Selama komunitas sibuk dengan janji-janji palsu ini, kita akan semakin jauh dari ekosistem yang seharusnya sedang kita bangun, teman-teman. Bagian 4, kita ke akar masalahnya ya, teman-teman, yaitu berupa harapan tanpa edukasi. Kenapa banyak pioner tertipu? Karena dua hal. Yang pertama itu harapan besar terhadap GCP. Semua orang ingin Pi bernilai tinggi, itu wajar, itu manusiawi, itu bagian dari mimpi, teman-teman. Tapi harapan tanpa edukasi membuka pintu untuk manipulasi. Yang kedua, pemahaman. Kurangnya pemahaman tentang ekosistem. Banyak yang tidak paham bahwa GCP bukan janji resmi, GCP bukan harga ketok palu, barter tidak butuh membership, nilai tidak datang dari grup, tapi dari merchant. Tidak ada organisasi luar yang berhak mengatur nilai. Pi Network bukan model MLM. Transaksi peer-to-peer harus bersifat sukarela, bukan didorong admin. Ketidaktahuan adalah lahan termakmur bagi para penipu, teman-teman. Bagian kelima, apa dampaknya jika tidak dihentikan, teman-teman? Ini sangat kritis sekali kalau dibiarkan, teman-teman. Jika gelombang oknum ini dibiarkan, dalam jangka panjang akan terjadi. Yang pertama, kehancuran reputasi komunitas. Orang luar melihat komunitas penuh janji palsu, jadinya tidak mau bergabung. Yang kedua, merchant sungguhan enggan masuk. Mereka takut terlibat dalam ekosistem yang dianggap tidak sehat. Yang ketiga, circular economy tidak tumbuh karena ruang ekonomi dikunci oleh sistem membership. Yang keempat, penipuan semakin banyak karena makin banyak oknum yang melihat peluang. Yang kelima, core team semakin sulit mendorong adopsi karena komunitas sendiri menciptakan noise yang tidak sehat, teman-teman. Yang keenam, GCP makin sulit terwujud karena nilai tidak pernah lahir dari janji, nilai lahir dari transaksi nyata. Ini bukan lagi masalah kecil, ini ancaman struktural yang serius, teman-teman. Bagian 6, jalan kembali ke prinsip yang benar. Yuk, jika komunitas ingin membangun nilai sejati, harus kembali ke prinsip dasar yang diajarkan Nicholas, yaitu pertama, nilai Pi dibangun oleh ekosistem. Artinya bukan oleh grup tertutup, bukan oleh admin, bukan oleh membership.
bukan oleh janji-janji dan sebagainya. Yang kedua, peer-to-peer harus tetap bebas, sukarela dan transparan. Tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada akses premium, tidak boleh ada biaya admisi, dan lain-lain. Yang ketiga, circular economy harus inklusif. Siapa saja boleh ikut barter, siapa saja boleh menjadi merchant, tidak boleh ada batasan berdasarkan uang. Yang keempat, edukasi harus diperluas. Orang harus paham apa itu konsensus, apa itu GCV, apa itu utility, apa itu ekosistem, bagaimana barter yang sehat, bagaimana transaksi yang aman. Yang kelima, komunitas harus bersatu melawan oknum. Tidak cukup hanya diam. Komunitas harus menolak pungutan, janji palsu, grup premium GCP, akses barter berbayar, pencairan berbayar. Karena jika kita diam, mereka makin kuat, teman-teman. Bagian 7, realita GCP yang seharusnya penting. GCP itu bukan janji, GCP itu bukan harga resmi, GCP itu bukan angka pasti. GCP adalah standar internal komunitas yang boleh dipakai dalam barter jika kedua belah pihak sepakat, teman-teman. Tidak ada paksaan, tidak ada biaya masuk, tidak ada syarat keanggotaan. Dan inilah keindahannya GCP. Jika suatu hari seluruh komunitas sepakat menggunakan GCP sebagai standar transaksi, maka GCP akan menjadi kenyataan bukan karena diumumkan tapi karena digunakan, teman-teman, di seluruh dunia, teman-teman. Itulah kekuatan konsensus, itulah kekuatan blockchain, dan itulah yang Nicholas maksud ketika ia berkata, ekosistem menentukan nilai. Bagian 8 ya teman-teman. Bagian ini bagian penutup. Kita harus memahami satu hal penting. Yang menghancurkan bukanlah GCP, tapi orang-orang yang memanipulasi harapan tentang GCP. GCP tidak salah, yang salah adalah oknum yang menjual mimpi, admin yang memungut biaya, komunitas yang dibuat eksklusif, orang yang memanfaatkan ketidaktahuan pionir, teman-teman. P-Network berdiri bukan untuk membuat komunitas berbayar, tetapi untuk menciptakan ekonomi baru yang inklusif, ekonomi yang mengangkat orang kecil, bukan memeras mereka. Ekonomi yang jujur dan terbuka, bukan penuh skema tersembunyi. Jika kita ingin GCP terwujud, kita harus membangunnya dengan cara yang benar, yaitu memperkuat merchant, membangun utility, lakukan barter nyata, edukasi pionir baru, jauhi oknum penjual mimpi, dan dukung circular economy, teman-teman. Karena nilai sejati tidak datang dari janji, tapi dari penggunaan. Dan ketika ekosistem kuat, ketika merchant berkembang, ketika transaksi berjalan, nanti tidak perlu ditunggu. Nilai tidak perlu ditunggu, nilai akan muncul dengan sendirinya. Itulah jalan menuju GCP yang sebenarnya, jalan yang bersih, jalan yang jujur, jalan yang sejalan dengan prinsip Nicholas, dan jalan yang hanya bisa kita bangun bersama, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua tentang pentingnya membangun ekosistem yang sehat dan menghindari oknum yang memanfaatkan antusiasme komunitas. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukungan kecil dari kamu sangat membantu channel ini terus berkembang. Dan tentu saja subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru lainnya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap cerdas, dan tetap membangun ekosistem yang sehat, karena masa depan P-Network ada di tangan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.